Nah itu dia. Karena kenapa? Henry Surya aja yang katanya dalam tahanan, itu bisa laporin saya ke polisi, bisa pegang handphone. Kan lucu. Jadi kita melihat hukum ini hanya berlaku kepada masyarakat kelas bawah yang bisa ditindak. Kepada masyarakat kelas atas dan penguasa, hukum itu nggak berlaku. Ini loh yang saya merasa miris. Yang saya merasa miris di situ. Ya, jadi kalau kita pakai duit, kita bisa menang. Kalau nggak pakai duit, kita nggak bisa menang. Ya kalau kayak gitu nggak perlu kita kuliah hukum, nggak perlu kita diskusi hukum. Nggak ada gunanya hukum ini. Lah iya dong, saya sekolah kuliah hukum S1, S2, nanti ada yang doktor, ada yang profesor, nggak jalan. Kebanyakan di pengadilan kan kalah. Kenapa? Disogok sama duit, lawan kagak perlu. Lawan banyak Pak, banyak Bu, yang dimana ijazah sarjana hukumnya aja nembak, beli. Saya laporin nggak terdaftar dikti. Ya, jadi lawyer itu bayar 25 juta langsung sumpah. Tapi setiap kali sidang menang nyogok. Ya, jadi mau jadi apa negara Indonesia ini saya melihat. Mau jadi apa negara ini? Kita mau cari keadilan, cuma kita bisa temu tuh di kota tuh, nah ada namanya Jalan Keadilan. Tapi kalau ke pengadilan, jangan harap dapat keadilan. Jangan harap. Situ. Ini loh kita sangat sedih ya. Saya melihat jangan sampai kita sia-siakan momentum dari Brigadir Joshua. Saya nggak kenal sama Brigadir Joshua. Ya, tapi saya kenal sama Ferdy Sambo. Jadi awalnya beliau itu saya komplain ke Kapolri, Kapolri suruh saya hubungin Ferdy Sambo nelpon, kita ketemuan. Dan sejak saat ketemuan itu hampir tiap minggu saya selalu WA nama beliau untuk setiap kasus-kasus. Tapi ternyata ya kan tujuannya adalah membungkam doang, bukan menyelesaikan. Jadi dia ternyata dia suruh anak buah dia laporin saya ke polisi. Ada WA-nya masih ini dari beliau ke saya tunjukin teman-teman. Jadi biar jangan jadi jangan jadi fitnah ya. Ini dari Sambo. Jadi yang dia pedulikan ini nih. Banyak WA-nya nih, ini dari Sambo nih. Ketika saya masukin video percuma lapor propam, dia marah, dia bilang, kenapa harus Anda viralkan di sini? Kenapa harus Anda viral? Cuma lapor propam, dia marah, dia bilang, kenapa harus Anda viralkan di sini? Kenapa harus Anda viralkan ini? Mei 29 nih, 2022, sebelum kejadian. Pengaduan siapapun pasti ditanganin, ya kan? Lapor, tunggu Anda diklarifikasi. Tunggu, tahanan di dalam udah diancam akan disiksa, saya bilang. Dalam digebukin, diperes. Lapor propam bukannya beres, malah lebih digebukin lagi. Kan kita ngeliat ini apaan, suruh tunggu. Besok orangnya digantung mati, gimana, gak ada bukti kan. Ini loh, kan di propam. Gimana saya nggak teriak hati saya kan. Jadi gini teman-teman, kalau orang-orang lain nggak berani bicara, kenapa saya berani bicara? Saya punya bukti ini. Saya punya bukti otentik. Ya enggak lah, kan di handphone di sini kan. Ini kan ada chat dari awal pertama kali, dia cari saya, ini kan. Sudah ada, ya, situ. Atasan mereka, Karowasidi, kabar eskrim. Jadi setiap kali ada apa-apa dia bilang begitu, selalu. Makanya laporkan, tunggu Anda diklarifikasi, semua suruh nunggu. Tapi kagak ada yang beres, dibilang di sini kan. Aduh. Jadi teman-teman saya melihat bahwa kerusakan ini sudah sistematik, bukan oknum 1-2 orang. Jadi untuk membersihkan ini, saya rasa Kapolri sekalipun kesulitan. Kenapa? Karena 1-2 orang ini udah banyak dan ada faksi-faksinya di situ. Jadi ini menjadi PR bagi pemerintah. Ya, yang lucunya lagi wakil rakyat, saya WA ke Ahmad Saroni, saya bilang, malah Ahmad Saroni bilang, Komisi 3, malah dia bilang tolong masyarakat jangan bahas terus lah masalah Brigadir J. Lah, kalau nggak bahas terus